Maka kemungkinan diagnosis yang Anda pikirkan, mungkin seorang pria usia 63 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak bisa buang air besar. Sejak 4 hari mereka mengeluh sama sekali tidak dapat BAB, tidak bisa kentut, disertai mual dan muntah. Perut juga terasa nyeri melilit dan semakin kembung. Pemeriksaan fisik Anda mendapatkan perut cembung dan tegang dengan bising usus yang meningkat. Pemeriksaan colok dubur teraba kolaps. Apakah kemungkinan diagnosis yang Anda pikirkan? Oke, apa nih kira-kira? Yang aja dok, obstruksi fasial. Oke, parsial atau total kira-kira? Oke. Kira-kira gimana, Ian, jawabannya? Kenapa total? Kenapa kenapa parsial gitu? Total dok, total deh. Oke. Sip. Oke, makasih Ian buat keberaniannya, buat jawaban-jawabannya. Untuk jawabannya benar ya, yaitu ileus obstruktif yang bersifat total. Oke, pertama kita bedakan dulu. Coba kita analisis soal. Jadi pasien datang dengan keluhan tidak bisa BAB ya. Kita bilang tidak bisa BAB berarti pasien mengalami ileus. Ileus itu terbagi dua teman-teman. Ada paralitik, ada obstruktif. Nah, cara cepat membedakannya itu nggak perlu lihat-lihat yang lain ya. Cukup lihat dari bising usus. Kalau misalnya bising usus meningkat itu kemungkinan karena obstruktif. Sedangkan kalau misalnya bising ususnya menurun atau bahkan tidak terdengar sama sekali, itu ke arah ileus paralitik. Gitu, itu cara cepat ya untuk membedakan antara ileus paralitik dan obstruktif. Selanjutnya di sini di opsi ada pertanyaan parsial atau total katanya. Dilihat dari apa? Kalau misalnya seseorang mengalami ileus obstruktif total, maka dia nggak bisa BAB serta nggak bisa flatus ya, atau kita bilang kentut. Sedangkan kalau misalnya yang parsial itu BAB tidak bisa, tapi kadang pasien masih bisa flatus gitu, pasien masih bisa kentut gitu ya. Oke, kita baca pembahasannya. Nah, ileus obstruktif ya, suatu kondisi di mana adanya sumbatan ya, obstruksi. Ileus obstruktif berarti adanya obstruksi yang berada di apakah ileum, apakah yeyunum, apakah kolon, itu bisa di semua bagian ya. Oke, selanjutnya klinisnya terdapat peningkatan dari peristaltik. Ada sumbatan di bagian distal ya, ada di gara-gara adesi misalnya, gara-gara hernia strangulata, gara-gara volvulus, gara-gara intussusepsi misalnya, terdapat obstruktif sehingga usus akan berusaha untuk meningkatkan pergerakannya, peristaltiknya. Dia berharap dengan adanya peningkatan dari peristaltik usus, feses itu akan lewat gitu, yaitu merupakan suatu proses di dalam tubuh kita gitu. Nah, untuk lokasinya dibedakan, kita bilang ada lokasi letak tinggi dan letak rendah gitu. Kalau misalnya letak tinggi itu biasanya di ileum atau yeyunum, di usus halus ya, kita bilang intestinum tenue. Sedangkan kalau misalnya di letak rendah berarti itu di sekitar kolon. Gimana cara membedakannya? Dok, gimana ya? Saya bingung nih, banyak banget ternyata cara bedanya. Itu simpel, teman-teman, simpel. Jadi, kalau misalnya terdapat obstruksi di bagian atas, ya, atau di kita bilang di bagian ileum atau yeyunum, atau kita bilang obstruksi letak tinggi, itu biasanya yang dominan adalah dari muntah dan nyerinya, ya, muntah dan nyeri. Nah, makin ke bawah, makin ke kolon, maka muntah semakin berkurang, nyeri semakin berkurang, maka yang dominan adalah meteorismus atau kembung, ya. Perutnya menjadi cembung dan tegang biasanya. Itu ciri-ciri letak rendah di bawah, gitu. Ya, itu merupakan hal yang membedakan letak tinggi dan letak rendah. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya semakin dekat ke lambung, semakin atas itu yang dominan dari muntahnya dan nyerinya, sedangkan makin ke bawah dominan adalah meteorismusnya. Nah, ini ya pemeriksaan fisik yang bisa timbul pada pasien ileus obstruktif. Nah, bising usus ini harus banget teman-teman garis bawahi, karena ini adalah
kata kunci ya simpel untuk membedakan mana obstruktif dan mana paralitik gitu. Ini kita lihat dari sini. Kemudian apa aja yang bisa timbul pada pasien yang mengalami ileus obstruktif, yaitu ini metallic sound. Jadi suatu kondisi di mana bising ususnya juga terdengar seperti seperti logam yang bertabrakan misalnya. Logam dan logam bertabrakan, treng. Nah itu ciri-ciri pasien yang mengalami ileus obstruktif, metallic sound. Kemudian darum kontur, kalau misalnya darum kontur, kita inspeksi di bagian abdomen itu, kalau misalnya kondisinya udah parah, bisa timbul darum kontur. Suatu kondisi di mana ususnya itu udah terlihat di abdomen, ya, saking dilatasinya usus-usus yang ada di sana. Itu darum kontur. Kalau darum stavum itu nggak cuma strukturnya saja, bahkan pergerakan dari ususnya terlihat, itu adalah darum stavum gitu. Kemudian ketika dilakukan rectal tussle, apa yang khas pada pasien ileus? Ini ileus obstruktif ataupun paralitik ya. Biasanya ampula rektinya kolaps ya. Kenapa kolaps? Gara-gara nggak ada feses, teman-teman. Ya, kan kita semua tahu mungkin fungsi dari rektum adalah fungsi bagian sigmoid ya, bagian rektum juga di sana untuk penyimpanan dari feses. Kalau misalnya tidak ada feses, maka dia akan kolaps. Itu ketika kita melakukan rectal tussle, maka kita keraba banget semua usus itu menyempit gitu. Oke, pemeriksaan penunjang, kita bisa lakukan pemeriksaan laboratorium, tapi kadang nggak begitu khas pada laboratoriumnya. Nah, yang paling bagus ya, yang cukup bagus, kita bisa lakukan pemeriksaan BNO 3 posisi ya, secara berdiri atau kita bilang erek, kemudian secara tiduran, telentang ya, kemudian secara miring ke kiri atau left lateral decubitus. Itu pemeriksaan BNO 3 posisi. Nah, nanti apa yang kita dapatkan pada BNO 3 posisi? Nah, ini ya, terdapat air fluid level, ya, step ladder, string of pearl. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini yang dinamakan dengan air fluid seperti step ladder, seperti anak tangga. Nih, anak tangga 1, 2, 3, 4 gitu. Itu yang dinamakan dengan step ladder ya. Ini tuh penumpukan dari air dan fluid. Air itu udara, fluid itu dan cairan gitu. Nah, di sini juga bisa tampak valvula connictans. Jadi pada usus itu memang normalnya kan terdapat ini ya, plica circularis Kerkringi. Nah, pada pasien yang mengalami ileus itu semakin terlihat jelas plica circularis Kerkringi-nya, struktur yang ada di usus halusnya ya, yaitu valvula connictans nama lainnya. Oke, kemudian apa lagi yang bisa timbul? Nah, ini ya, string of pearl. Itu seperti tasbih kali ya. Nah, kayak gini jendol-jendol. Itu merupakan gambaran yang berwarna hitam atau lusen ya. Itu terdiri dari udara-udara. Gitu nih. String of pearl. Oke. Tata laksananya apa? Kalau misalnya seseorang mengalami ileus, yang kita lakukan, pertama coba kita lihat circulation ya, airway breathing circulation. Biasanya circulation-nya terganggu. Pasien bisa sampai dehidrasi. Maka yang utama, kalau misalnya pasien hipotensi, ya, takikardi, ke arah shock, mungkin yang utama adalah rehidrasi dulu. Kalau misalnya nggak ada ya, circulation-nya clear, baru kita fokus ke sini. Pemasangan NGT untuk dekompresi. Sip. Kemudian dipuasakan ya, karena nanti akan dilakukan operasi ya, kita lakukan laparotomi. Ingat, ileus obstruktif itu yang paling sering hernia ya, misalnya hernia inguinalis lateral yang bersifat udah strangulata. Pada anak kecil, mungkin bayi, intusepsi itu bisa juga merupakan etiologi tersering. Intusepsi, volvulus. Kemudian pada dewasa ya, biasanya pada geriatri itu post-op ya, terdapat adesi setelah operasi. Misalnya CA kolon, misalnya pasien yang CA kolon dioperasi lama-lama ada adesif. Nah, berarti pasien tersebut mengalami ileus obstruktif akibat adesif post operasi. Oke, sip, ini adalah ileus obstruktif total, dibedakan karena tidak adanya atau pasien sudah tidak bisa flatus. Oke, sip.